6. Pusat Kota Jati Pelarian. Maya terus berjalan di pinggir jalan sambil menunggu angkot yang lewat dengan harapan bisa segera sampai ke pusat kota untuk mencari pekerjaan. Dia merasa tegang namun juga penuh semangat untuk menghadapi apapun yang akan datang. Saat angkot akhirnya tiba, Maya dengan cepat naik dan duduk di kursi yang tersedia. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita yang duduk di sebelahnya. Meskipun baru bertemu, mereka segera terlibat dalam percakapan yang hangat dan akrab. Maya mulai menceritakan tentang tujuan dan impian yang ingin dia capai dengan mencari pekerjaan di pusat kota. Wanita itu, yang bernama Ibu Rahma, mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan semangat serta dukungannya kepada Maya. Ibu Rahma, saya benar-benar berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di pusat kota. Saya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga saya, ujar Maya dengan suara penuh harap. Ibu Rahma tersenyum dan mengangguk. Saya yakin kamu bisa melakukannya, Maya. Kamu punya semangat dan tekad yang kuat. Jangan pernah menyerah, ya. Percakapan mereka berlanjut sepanjang perjalanan, dengan Maya dan Ibu Rahma saling bertukar cerita dan pengalaman. Meskipun baru bertemu sebentar, mereka merasa akrab satu sama lain, dan Maya merasa terinspirasi oleh semangat dan optimisme Ibu Rahma. Ketika angkot akhirnya sampai di pusat kota, Maya dan Ibu Rahma berpisah dengan senyum dan ucapan terima kasih. Meskipun perjumpaan mereka singkat, Maya merasa bahwa dia telah mendapatkan dorongan dan semangat baru untuk terus maju dalam mencari pekerjaan. Dengan semangat yang baru, Maya melangkah keluar dari angkot dan memasuki pusat kota dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia siap untuk menghadapi setiap tantangan dan mengejar impian-impiannya dengan penuh semangat dan keberanian. Dengan hati yang berdebar, Maya melangkah keluar dari angkot saat tiba di pusat kota. Namun, kegembiraannya langsung sirna ketika dia merasa sesuatu yang tarikannya kencang dari pundaknya. Dengan refleks, Maya menyadari bahwa tasnya telah dijamret. "Hei, berhenti!" teriak Maya sambil berusaha mengejar pencuri itu. Namun, orang itu sudah terlalu jauh dan berlari dengan cepat melewati kerumunan di pusat kota. Sementara itu, beberapa orang yang melihat kejadian itu berkerumun di sekitar Maya, menanyakan apa yang terjadi. Maya dengan napas terengah-engah menceritakan bahwa tasnya baru saja dijamret. Beberapa orang menawarkan bantuan dan menanyakan deskripsi pencuri itu. "Apakah kamu melihat orang yang mencurinya? Tolong, saya butuh bantuan untuk mengejarnya," pinta Maya dengan penuh harap kepada orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang yang mendengar permintaan Maya berusaha membantu dengan memberikan informasi atau bahkan menawarkan untuk mengejar pencuri itu bersama-sama. Mereka mencoba memberikan dukungan dan semangat kepada Maya untuk terus mencari tahu keberadaan pencuri tersebut. "Saya melihat dia berlari ke arah situ," teriak salah satu saksi mata sambil menunjuk ke arah gang kecil di samping jalan. Tanpa ragu, Maya bergegas menuju arah yang ditunjukkan, dibantu oleh beberapa orang yang juga ikut berusaha mengejar pencuri itu. Meskipun kehilangan barang berharga, Maya merasa bersyukur karena mendapatkan bantuan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dengan semangat yang baru, dia bersiap untuk melanjutkan pengejaran, bertekad untuk mendapatkan kembali apa yang telah dicuri darinya. Maya terus berjalan dengan hati yang berdebar-debar, dan akhirnya dia tiba di sebuah gang kecil di pusat kota, di mana sekelompok orang tengah berkumpul. Dalam kebingungan dan kekhawatiran, Maya melihat mereka memegang tasnya yang baru saja dijamret. Itu tas saya," seru Maya dengan napas tersengal-sengal, terkejut dan lega melihat tasnya kembali. Orang-orang itu, sebagian besar terlihat lebih tua dari Maya, menoleh ke arahnya. Sebuah ekspresi terkejut melintas di wajah mereka, tetapi segera berubah menjadi ekspresi kekaguman saat mereka melihat Maya. "Maafkan kami tidak tahu bahwa ini tas Anda. Kami menemukannya tergeletak di sini," kata seorang pria yang terlihat lebih tua di antara mereka. Maya merasa lega bahwa dia telah menemukan tasnya kembali, tetapi dia merasa tidak nyaman dengan perasaan tidak pasti yang menggelayut di sekelilingnya. Dia merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. Saat Maya berusaha untuk berterima kasih kepada mereka, salah satu dari mereka, seorang wanita yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok, menyela dengan suara yang lembut namun tegas. "Kami tidak bisa membiarkan wanita secantik Anda pergi begitu saja. Kami memiliki sesuatu yang ingin kami lakukan untuk Anda sebagai ucapan terima kasih," kata wanita itu, senyum misterius terukir di wajahnya. Maya merasa tidak nyaman dengan perkataan itu dan instingnya memberi sinyal bahwa dia harus berhati-hati. Namun, dia juga merasa tertarik untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan. "Dengarkan, saya hanya ingin pergi. Saya bersyukur telah mendapatkan tas saya kembali. Tidak ada kebutuhan untuk melakukan apapun," kata Maya dengan suara lembut namun tegas.
Namun, sebelum Maya bisa mengambil langkah mundur, sekelompok orang tersebut sudah mulai merangkulnya dan menuntunnya ke suatu tempat yang tidak diketahui. Meskipun dia mencoba untuk menolak, mereka terus membujuknya dengan penuh semangat dan kehangatan. Dalam kebingungan dan ketakutan, Maya mengikuti mereka dengan hati yang berdebar-debar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi dia berdoa agar dia bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang semakin membingungkan ini. Maya akhirnya kehilangan kesadaran saat mereka tiba di tempat yang tidak dikenal. Saat dia membuka mata, dia mendapati dirinya berada di sebuah diskotik dengan lampu-lampu yang remang-remang. Suasana gelap dan musik yang bergemuruh membuatnya merasa semakin bingung. "Wah, kamu sudah bangun." Suara itu datang dari wanita misterius yang membawanya ke sini. "Maafkan kami atas kejadian tadi. Kami hanya ingin memberikan kejutan kecil untukmu sebagai ucapan terima kasih." Maya merasa ketakutan dan tidak nyaman. "Tolong, saya ingin pergi. Saya tidak ingin ada kejutan atau apapun. Saya hanya ingin pulang," ujarnya dengan nada yang gemetar. Wanita itu hanya tersenyum dan menggeleng. "Maaf, tapi kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kamu harus mengikuti permainan kami dulu sebelum kamu bisa pulang." Maya merasa semakin panik. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkannya. "Saya tidak ingin bermain. Saya hanya ingin pulang," kata Maya dengan suara putus asa. Namun, wanita itu bersikeras, dan Maya merasa tidak punya pilihan selain mengikuti arahannya. Dalam hatinya, dia berdoa agar ada jalan keluar dari situasi yang semakin memburuk ini. Sementara itu, musik terus berdentum, dan suasana di diskotik semakin larut dalam kegelapan. Maya merasa semakin terisolasi dan takut, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.